Ada satu hari dalam setahun yang memiliki nama kita di atasnya. Hari ketika dunia mengatakan, ini tentangmu. Hari ketika angka bertambah, kalender berputar, dan seharusnya ada sesuatu yang istimewa. Namun, semakin bertambah usia, hari itu sering terasa seperti hari lainnya. Matahari tetap terbit seperti biasa. Langit tidak berubah warna. Dunia tidak berhenti berputar hanya untuk merayakan bahwa kita telah ada selama 1 tahun lagi. Dan kita yang dulu menghitung mundur hari menuju momen itu, kini sering berkata dengan tenang, "Aku tidak peduli ulang tahun." Namun di balik kalimat itu ada kisah yang lebih dalam. Tentang bagaimana cara kita merasakan ulang tahun sebenarnya adalah cermin dari hubungan kita dengan diri sendiri. Tentang waktu yang terus berjalan. Tentang kebutuhan untuk dilihat, diingat, dan dihargai yang tidak pernah benar-benar hilang meski kita berpura-pura tidak peduli. Ini bukan kisah tentang pesta atau kado. Ini adalah kisah tentang apa yang terjadi ketika keajaiban masa kecil bertemu dengan kelelahan menjadi dewasa. Dan tentang makna baru yang muncul ketika kita berhenti menunggu pesta besar dan mulai merayakan fakta sederhana bahwa kita masih di sini, masih hidup, masih tumbuh. Ada masa ketika ulang tahun adalah hari paling ditunggu dalam setahun. Lebih dari hari raya. Lebih dari liburan. Karena hari itu adalah tentang kita. Saat kecil, ulang tahun bukan sekadar perayaan. Ia adalah bukti eksistensi. Bukti bahwa kita penting. Bahwa kehadiran kita di dunia ini bermakna. Kita bangun pagi dengan perasaan berbeda. Ada kehangatan di udara. Ada antisipasi di setiap detik. Orang-orang menyanyikan lagu untuk kita. Mata mereka tertuju pada kita ketika kita meniup lilin. Mereka tepuk tangan, tersenyum, dan untuk sekali waktu, kita adalah pusat dari semua perhatian. Dan itu terasa ajaib. Bukan karena kuenya, bukan karena kadonya, tetapi karena di hari itu, kita merasakan sesuatu yang sangat mendasar bagi jiwa manusia. Kita dilihat, kita diingat, kita dicintai. Otak anak mencatat momen ini sebagai pola kebahagiaan. Ini adalah hari ketika aku penting. Namun seiring waktu, sesuatu berubah. Perlahan, tanpa kita sadari, ulang tahun mulai kehilangan sihirnya. Mungkin dimulai dari satu ulang tahun yang tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin teman-teman lupa. Mungkin orang tua terlalu sibuk. Mungkin perayaan yang kita bayangkan tidak pernah terjadi. Atau mungkin kita yang terlalu banyak berharap, dan ketika harapan itu tidak terpenuhi, rasa kecewa itu tertanam begitu dalam. Seorang anak yang menunggu ucapan selamat yang tidak datang. Seorang remaja yang berharap kejutan, namun hari itu berlalu seperti hari biasa. Seorang dewasa muda yang merayakan sendiri karena semua orang terlalu sibuk dengan hidup mereka sendiri. Setiap kekecewaan kecil menciptakan retakan pada sihir ulang tahun. Dan otak kita, yang selalu mencoba melindungi diri dari rasa sakit, mulai belajar strategi baru, menurunkan harapan. Jika aku tidak berharap apa-apa, aku tidak akan kecewa. Ini hanya hari biasa. Aku tidak butuh perayaan. Dalam psikologi, ini disebut emotional self-protection, mekanisme pertahanan emosional. Kita menurunkan ekspektasi bukan karena kita benar-benar tidak peduli, tetapi karena kita peduli terlalu banyak dan tidak ingin terluka lagi. Kita belajar untuk tidak lagi menunggu, untuk tidak lagi berharap seseorang akan mengingat, untuk tidak lagi merasa sedih ketika tidak ada yang merayakan. Namun, di balik sikap acuh itu, seringkali masih ada anak kecil yang diam-diam bertanya, apakah aku masih penting? Ada 2 alasan mengapa seseorang berkata,
Aku tidak peduli ulang tahun. Yang pertama adalah kedewasaan sejati. Ini adalah kesadaran bahwa makna hidup tidak terletak pada satu hari khusus, tetapi pada ribuan hari biasa yang kita jalani dengan penuh kehadiran. Ini adalah kedamaian yang datang dari tidak lagi mencari validasi eksternal. Ini adalah kebebasan dari kebutuhan untuk dilihat oleh orang lain karena kita sudah melihat diri sendiri dengan jelas. Orang-orang ini tidak berpura-pura tidak peduli. Mereka benar-benar tidak terganggu jika ulang tahun mereka dilupakan. Bukan karena mereka tidak ingin diingat, tetapi karena harga diri mereka tidak lagi bergantung pada pengakuan dari luar. Mereka menemukan kebahagiaan dalam hari-hari biasa. Mereka tahu bahwa nilai hidup mereka tidak diukur dari berapa banyak orang yang mengucapkan selamat, tetapi dari seberapa jujur mereka hidup. Namun ada jalan kedua yang terlihat mirip di permukaan, tetapi berasal dari tempat yang berbeda. Ini adalah penarikan emosional. Orang-orang ini juga berkata tidak peduli, tetapi bukan dari tempat kedamaian. Mereka berkata tidak peduli karena kelelahan, karena terlalu sering berharap dan dikecewakan, karena lebih mudah untuk tidak merasakan apa-apa daripada merasakan sakit lagi. Mereka menutup pintu harapan bukan karena mereka tidak membutuhkan kehangatan, tetapi karena mereka takut kehangatan itu tidak akan datang. Perbedaan antara keduanya halus, tetapi sangat penting. Yang satu berasal dari kedamaian, yang satu berasal dari kelelahan batin. Dan seringkali, bahkan orang yang merasakannya tidak tahu di jalur mana mereka berdiri. Ada alasan mengapa ulang tahun sering memicu perasaan yang lebih kompleks seiring bertambahnya usia. Ulang tahun bukan hanya perayaan. Ia adalah penanda waktu. Pengingat bahwa 1 tahun telah berlalu. Bahwa kita 1 tahun lebih tua. Bahwa hidup terus bergerak dengan atau tanpa kita. Dan setiap kali angka itu bertambah, ada pertanyaan yang muncul di dalam hati. Apakah aku sudah menjadi orang yang aku inginkan? Apakah aku hidup dengan jujur? Apakah aku berkembang? Atau hanya bertahan? Dalam psikologi, ini disebut temporal self-awareness, kesadaran diri dalam konteks waktu. Ulang tahun memaksa kita untuk melihat jarak antara diri yang dulu dan diri sekarang. Dan kadang, jarak itu terasa terlalu jauh atau terlalu dekat. Kadang kita merasa sudah terlalu lama tidak bergerak. Terlalu lama dalam pekerjaan yang sama, hubungan yang sama, pola yang sama. Dan ulang tahun menjadi pengingat yang menyakitkan bahwa waktu terus berjalan sementara kita merasa berjalan di tempat. Kadang kita merasa sudah terlalu jauh dari diri yang dulu. Diri yang polos, penuh harapan, dan belum terluka oleh dunia. Dan ulang tahun menjadi momen duka untuk diri yang telah hilang. Karena itu, bagi banyak orang, ulang tahun bukan perayaan. Ia adalah cermin. Dan cermin itu tidak selalu menunjukkan gambar yang ingin kita lihat. Ada satu kelompok orang yang paling sering berkata tidak peduli ulang tahun. Mereka yang selalu menjadi penopang bagi orang lain. Mereka yang selalu kuat. Yang selalu ada untuk orang lain. Yang tidak pernah meminta, tidak pernah mengeluh, tidak pernah terlihat lemah. Mereka sudah terbiasa menjadi yang memberi, yang merayakan orang lain, yang mengingat ulang tahun semua orang dan memastikan setiap orang merasa spesial. Namun, ketika giliran mereka sendiri, mereka sering berkata, "Aku tidak perlu apa-apa. Ini hanya hari biasa." Di permukaan, ini terlihat seperti kemandirian, kekuatan, kedewasaan. Namun, di baliknya, seringkali ada sesuatu yang lebih rumit. Mereka tidak ingin terlihat butuh perhatian, karena kebutuhan terasa seperti kelemahan. Dan kelemahan dalam narasi hidup mereka adalah sesuatu yang harus dihindari. Mereka takut mengharapkan sesuatu karena pernah kecewa. Takut mengatakan, "Aku ingin dirayakan," karena takut tidak ada yang datang. Takut terlihat egois,
terlalu banyak maunya, atau terlalu butuh. Dalam psikologi, ini disebut avoidant validation behavior, perilaku menghindari validasi. Mereka berpura-pura tidak butuh pengakuan karena takut kecewa lagi. Namun kebenaran yang lembut adalah ini. Mereka tetap berharap. Diam-diam, di sudut hati yang tidak mereka akui, mereka berharap seseorang akan ingat. Seseorang akan peduli. Seseorang akan mengatakan, "Kamu penting bagiku." Mereka tidak butuh pesta besar. Tidak butuh hadiah mahal. Hanya satu pesan, satu panggilan, satu momen kecil yang mengatakan, "Aku ingat, kamu ada, kamu berarti." Seiring waktu, bagi mereka yang berhasil melewati kekecewaan dan menemukan kedamaian, makna perayaan bergeser. Tidak lagi tentang pesta. Tidak lagi tentang seberapa banyak orang yang mengingat. Tidak lagi tentang lilin, kue, atau hadiah. Perayaan bergeser dari eksternal ke internal. Dari apakah orang lain melihatku, menjadi apakah aku sudah hadir penuh dalam hidupku sendiri? Dari apakah aku dirayakan, menjadi apakah aku hidup dengan cara yang menghormati diriku sendiri? Ini adalah bentuk kematangan yang sejati. Ketika nilai hidup kita tidak lagi diukur dari berapa banyak tepuk tangan yang kita terima, tetapi dari seberapa jujur kita menjalani setiap hari. Dalam psikologi, ini disebut self-concordant motivation. Ketika nilai dan tindakan kita mulai selaras. Ketika kita tidak lagi hidup untuk memenuhi harapan orang lain, tetapi hidup sesuai dengan suara batin kita sendiri. Orang-orang ini tidak lagi merasa hampa ketika ulang tahun mereka dilupakan. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka sudah menemukan cara untuk merayakan diri sendiri setiap hari. Mereka tahu bahwa kehadiran mereka di dunia ini bermakna. Tidak karena orang lain mengatakan demikian, tetapi karena mereka merasakannya sendiri. Namun bahkan di tengah kedamaian itu, ada satu kebenaran yang tidak boleh kita lupakan. Kebutuhan untuk dilihat, diingat, dan dihargai tidak pernah benar-benar hilang. Tidak peduli seberapa mandiri kita, tidak peduli seberapa kuat kita, tidak peduli seberapa dalam kita telah menemukan kedamaian dengan diri sendiri. Kita tetap manusia. Dan manusia pada intinya adalah makhluk sosial. Kita terhubung melalui perhatian, melalui kehadiran, melalui pengakuan sederhana bahwa kita ada dan kita penting bagi seseorang. Satu pesan di hari ulang tahun dari seseorang yang benar-benar peduli masih bisa berarti sangat besar. Bukan karena kita lemah, bukan karena kita belum cukup dewasa, tetapi karena itulah bagian paling manusiawi dari kita. Kebutuhan untuk dilihat bukan kelemahan. Ia adalah bukti bahwa kita masih terhubung dengan kemanusiaan kita, bahwa kita belum menutup hati sepenuhnya, bahwa kita masih mampu merasakan kehangatan dari kepedulian orang lain. Dan tidak apa-apa untuk mengakui itu. Tidak apa-apa untuk mengatakan, "Aku senang kamu ingat." Tidak apa-apa untuk merasa hangat ketika seseorang meluangkan waktu untuk merayakan keberadaanmu. Karena di dunia yang semakin sibuk, semakin bising, semakin penuh dengan diri sendiri, momen kecil perhatian itu adalah hadiah yang langka. Dan langka bukan berarti tidak berharga. Justru sebaliknya. Ulang tahun, pada akhirnya, adalah tentang waktu. Tentang fakta sederhana bahwa kita telah menjalani 1 tahun lagi. Bahwa kita telah melewati hari-hari yang sulit, momen-momen yang indah, dan segala sesuatu di antaranya. Bahwa kita masih di sini, masih bernapas, masih tumbuh. Menganggap ulang tahun seperti hari biasa bukan tanda kehampaan. Ia bisa menjadi evolusi makna. Kesadaran bahwa perayaan sejati bukan tentang hiruk-pikuk, tetapi tentang kehadiran. Namun, tidak apa-apa juga jika kamu masih merindukan rasa bahagia masa kecil. Tidak apa-apa jika kamu masih ingin seseorang mengingat. Tidak apa-apa jika kamu masih berharap ada kehangatan di hari itu.
Kerinduan itu bukan tanda bahwa kamu belum cukup dewasa. Ia adalah bentuk koneksi dengan diri yang polos, penuh harapan, dan masih percaya pada keajaiban. Dan mungkin keajaiban itu tidak lagi datang dalam bentuk pesta atau kue. Mungkin keajaiban itu ada dalam kesadaran bahwa setelah semua yang telah kamu lalui, kamu masih di sini. Masih hidup, masih mencoba, masih tumbuh. Kamu tidak perlu meniup lilin untuk tahu bahwa kamu adalah keajaiban yang masih terus menyala. Bahwa kehadiranmu di dunia ini, bahkan tanpa pesta, bahkan tanpa tepuk tangan, tetap bermakna. Dan bahwa setiap hari yang kamu jalani dengan kejujuran, dengan keberanian, dengan kelembutan terhadap dirimu sendiri adalah perayaan yang sejati. Terima kasih sudah menonton video ini dan jaga dirimu.